Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sabbit wansur ala jam'iyyati nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Yunas Nasrullah dari STI Darul Falah Prodi Pendidikan Agama Islam, yang pada kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh Bapak Dr. Andes Haji Ade Saiful Mukmin selaku dosen pengampu mata kuliah Aswaja. Nah, maka dari itu saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga dalil ahli sunnah wal jamaah. Jika dilihat dari kata per kata, maka ahli sunnah wal jamaah mengandung 3 suku kata. Yang pertama kata ahlun, yang mengandung arti kelompok, keluarga, ataupun golongan. Yang kedua yaitu kata as-sunnah, berarti jalan atau ajaran Nabi, meliputi perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu ada al-jamaah, berarti golongan mayoritas umumnya umat Islam ahli sunnah wal jamaah menurut istilah artinya ajaran Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya dan para salafus shahih. Dari pengertian tersebut diambil kesimpulan bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah golongan pengikut ajaran Islam yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah para sahabat khususnya khulafaur rasyidin. Dan tidak lupa juga turut terhadap suatu penetapan yang disebut dengan ijma atau kesepakatan para ulama, terutama pada masalah khilafiyah, memilah mengenai pendapat yang telah dikeluarkan oleh para ulama-ulama yang sangat luar biasa, mengikuti madhab yang 4, diantaranya yaitu ada Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan juga Imam Syafi'i. Tidak lupa juga ahli sunnah wal jamaah berpegang teguh pada qiyas yang senantiasa dijadikan sebagai penetapan suatu hukum-hukum. Selanjutnya ada beberapa dalil atau suatu penetapan yang telah ditetapkan, baik itu Al-Quran ataupun Al-Hadis. Yang pertama Al-Quran, surat Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Artinya, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Selanjutnya ada yang dinamakan hadis, yang mana hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktaraqal yahudu ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqatan wa tabriqatin nasara ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqatan wa tabtariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Di samping itu ada beberapa prinsip yang telah ditetapkan, yang telah dilaksanakan oleh ahli sunnah wal jamaah, dimulai dari sejarah kelahiran dan perkembangan Aswaja pada masa Rasulullah SAW. Tentunya
di kalangan umat Islam kala itu nyaris tak ada permasalahan yang berkepanjangan. Sebab Rasulullah SAW selalu dapat menyelesaikannya dengan baik. Namun apa yang terjadi setelah beliau wafat? Berbagai permasalahan timbul di kalangan umat Islam pada waktu itu. Dan tak jarang mengakibatkan pertentangan yang serius di antara umat Islam. Sebagai bukti seriusnya pertentangan itu adalah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dibunuh. Persoalan ini memang persoalan politik, tetapi pada akhirnya merembet pada persoalan-persoalan mengenai akidah. Peristiwa ini yang sering disebut dengan Al-Fitnatul Kubra. Sebagai buntut dari pertentangan antar umat Islam tadi, lahirnya berbagai kelompok politik yang berkembang menjadi aliran kalam. Hal ini disebabkan dari perdebatan antara kelompok mengenai siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, seterusnya. Pada saat umat Islam sedang kebingungan dikarenakan pergolakan pemikiran politik dan kalam ini, ada sekelompok orang yang tidak terlibat dengan pertentangan tersebut. Mereka inilah dikenal sebagai pengamal substansi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meski saat itu belum terlembagakan, namun kelompok ini jumlahnya mayoritas para tokoh pengamal ajaran yang belum bernama Ahli Sunnah wal Jamaah. Dari Abu Musa Asy'ari Hasan Al-Basri yang wafat pada tahun 1110. Ajaran Aswaja ini dikembangkan pada masa Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Kedua imam ini saling berkejauhan jika dilihat dari jarak dan tidak pernah bertemu secara langsung. Imam Asy'ari berada di Basrah dan Imam Maturidi berada di Khurasan. Namun keduanya sama-sama memperjuangkan paham kalam Ahli Sunnah wal Jamaah dengan doktrin sifat-sifat Allah yang populer dengan sifat 20 atau sifat-sifat, ada yang sifat wajibnya 20, ada yang sifat mustahilnya 20, dan ada sifat yang mungkin itu. Para pengikut kedua imam ini kemudian menyebar luaskan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga sampai ke Indonesia yang merdeka pada tahun 1945 yang dipimpin oleh proklamator Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta, tidak luput juga disertai dengan perjuangan para Nahdlatul Ulama yang tentunya menjadi ulama yang sangat luar biasa yang telah memperjuangkan Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga memperjuangkan akan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia. Ada juga prinsip-prinsip yang dikembangkan pada Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Di antaranya yang pertama yaitu ada yang dinamakan dengan tawasul atau garis tengah. Ada juga i'tidal atau garis lurus. Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan. Dengan sifat ini, Nahdlatul Ulama selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan berperilaku serta bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan dan bersifat penetapan. Yang kedua, prinsip yang dikembangkan pada Aswaja ini ada yang disebut dengan tasamuh atau yang bisa kita kenal dengan sikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan baik masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu'iyah atau masalah khilafiyah serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Jadi intinya Ahli Sunnah wal Jamaah ini sangatlah luar biasa dalam penetapan suatu akidah. Yang ketiga ada prinsip yang dinamakan dengan tawazun. Sikap seimbang, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Dalam berkhidmat, menyelaraskan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, khidmat kepada sesama manusia, kepada lingkungan hidupnya, menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Dan yang keempat, prinsip yang sangat luar biasa diterapkan di Aswaja itu yaitu amar ma'ruf nahi munkar.
selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan, dalam upaya untuk melestarikan, mempertahankan, mengamalkan, mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sistem yang bermadhab. Jika dilihat dari madhab yang 4 yang dianut di negara Indonesia atau yang ditulut di negara Indonesia, dimulai yang pertama dalam bidang akidah mengikuti madhab yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi. Selanjutnya yang kedua dalam bidang fikih tidak kalah luar biasa, mengikuti salah satu madhab 4 juga. Di salah satunya itu ada Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali. Ada juga yang ketiga dalam bidang akhlak tasawuf, mengikuti madhab Imam Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Nah, sahabat insan, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Dari segi kata per kata mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.